Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruby Sunjaya, mahasiswa program studi Teknik Informatika dengan NIM 3123175. Pada video ini saya akan menjelaskan kembali pertemuan 13 mengenai network pada ISP32 board. Nah, yang pertama di sini kita akan menampilkan titik lokasi yang dikirimkan oleh ISP32 pada smartphone menggunakan Blink. Alat dan bahannya seperti yang di video. Kemudian untuk konfigurasinya kita install dulu aplikasi Blinknya di HP kita. Kemudian buat akun. Setelah itu pada aplikasi Blink kita pilih new project, kemudian isi nama projectnya. Selanjutnya pada form choice device pilih ESP32 dashboard, kemudian pilih WiFi pada form connection type dan klik create. Maka aplikasi Blink akan menampilkan notifikasi bahwa authentication token sudah dikirimkan ke email. Klik OK pada notifikasi. Selanjutnya akan ditampilkan canvas. Kemudian kita bisa klik icon plus untuk membuka jendela untuk memilah widget box. Kemudian kita bisa pilih map. Nah, ini untuk konfigurasinya. Nah, selanjutnya kita unduh library Blink dulu. Selanjutnya kita ekstrak library yang telah diunduh, kemudian copy folder library ke dalam folder dokumen Arduino libraries. Selanjutnya jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer kita. Selanjutnya untuk menampilkan status koneksi dengan Blink Cloud dan jaringan internet, serta memasukkan library yang akan digunakan, kita tambahkan library berikut. Itu Blink Print Serial untuk komunikasi serial Blink. Kemudian ada wifi.h untuk wifi. Dan Blink Simple ESP32 karena kita menggunakan ESP32 untuk komunikasi Blink. Nah, untuk pemrogramannya, setelah kita membuat tadi, kita akan mendapatkan autoken dan yang lain. Kemudian kita juga membuat karakter untuk SSID dan password jaringan kita. Nah, kemudian kita sesuaikan konfigurasi virtual pin sesuai dengan pengaturan yang dilakukan sebelumnya pada map widget aplikasi Blink dengan menambahkan kode widget map. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan kode ini pada setup untuk inisiasi bit rate, memulai koneksi dengan Blink, serta menginisiasi nilai latitude dan longitude pada value untuk membuat marker pada map. Koneksi dengan Blink Cloud juga dapat dilakukan dengan menentukan server seperti komen di atas. Nah, agar tetap terkoneksi dengan Blink Cloud, kita harus menambahkan kode Blink Run seperti yang ditampilkan di sini.
Nah, untuk mengintegrasikan ESP32 dengan aplikasi Blink, kita koneksikan ESP32 dengan laptop menggunakan kabel USB, kemudian kita pilih port dan port yang sesuai pada bagian tools di Arduino IDE. Kemudian kita bisa verify untuk mengecek adanya error dan mengcompile kodenya. Selanjutnya kita upload dan kita buka serial monitor pada Arduino IDE dan tekan N pada ESP32 ini untuk ESP32 tertentu untuk memastikan ESP32 ini telah terkoneksi dengan network. Jika berhasil terkoneksi, serial monitor akan menampilkan pesan gambar seperti ini. Nah, ini tampilan di serial monitornya. Nah, ini jalankan kembali aplikasi Blink dan buka project map yang sudah kita buat. Kemudian klik icon play widget map, maka akan menampilkan lokasi yang sebelumnya diinisialisasikan pada kode program. Seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan mengirim data ke server melalui protokol HTTP. Nanti kita akan menggunakan Ubitots untuk platformnya. Nah, langkah-langkahnya kita buat akun Ubitots dulu di link berikut. Kemudian isi form username tidak menggunakan spasi, email dan password serta checklist my IoT is personal non-commercial use. Kemudian klik sign up for free. Nah, ini tampilannya. Nah, selanjutnya setelah berhasil akan ditunjukkan gambar seperti di bawah. Kemudian kita bisa pilih device, kemudian create device, dan kita bisa pilih blank device. Nah, setelah berhasil akan ditunjukkan gambar seperti di bawah. Ini yang kita akan create device. Nah, ini tampilan untuk memilih blank device-nya. Nah, ini untuk memilih device name. Nah, jika berhasil, nama device akan ditampilkan pada tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Selanjutnya, kita klik nama device pada tabel, maka akan ditampilkan seperti ini, dan kita akan tambahkan variabel. Kemudian kita pilih raw pada gambar tersebut. Kemudian data dari ESP32 akan dikirim ke dalam variabel yang kita buat. Nah, nama variabel ini bisa kita ubah secara default bernama new variable. Selanjutnya kita klik data dan pilih dashboard, kemudian kita tambahkan new dashboard. Nah, ini tampilannya untuk add dashboardnya. Nah, selanjutnya pada general information kita beri nama dashboard untuk mengisi form name atau nama yang diberikan pada dashboard. Ini bebas. Kemudian klik icon checklist. Nah, pada halaman yang di bawah ini kita klik new widget, kemudian pilih widget yang ingin kita gunakan.
Dalam hal ini kita akan menggunakan termometer. Widget berfungsi untuk memvisualisasikan data pada variabel yang sudah kita buat. Nah, pada halaman ini ditunjukkan tampilan untuk widgetnya. Kita pilih termometer, kemudian klik add variable, dan kita pilih new variable. Nah, jika widget telah berhasil dibuat, tampilannya akan tertera data not found. Hal ini disebabkan karena ESP32 kita belum melakukan pengiriman data ke variabel, sehingga tidak ada data yang divisualisasikan oleh widget. Nah, selanjutnya kita jalankan ESP3 Arduino IDE-nya, kemudian tambahkan library wifi.h. Selanjutnya kita inisialisasikan SSID dan passwordnya serta token blinknya. Nah, selanjutnya inisialisasikan device label dan variable label dengan menambahkan kode di bawah ini. Dan inisialisasikan server, port, user, dan version untuk melakukan pengaturan HTTP dengan menambah kode di bawah ini. Dengan HTTP server industrial.api.ubisoft.com. Nah, inisialisasikan juga library client dengan menambahkan kode wifi client dengan variabel client.client.ubi. Nah, untuk melakukan koneksi klien dengan server serta membaca respon dari server, kita buat fungsi send to ubidots seperti kode di bawah ini. Nah, untuk melakukan koneksi klien dengan server serta membaca respon dari server, kita buat fungsi send to ubidots dengan menambahkan kode di bawah ini. Bisa di stop dulu untuk melihat. Nah, untuk melakukan inisialisasi bit rate, untuk memulai koneksi dengan Wi-Fi dan mengetahui status koneksi klien dengan server, kita tambahkan kode di bawah ini, serial.begin, kemudian nomor bit rate-nya, kemudian wifi.begin untuk inisialisasi wifi-nya. Nah, untuk mengirimkan data ke ubidots secara berulang, kita tambahkan kode di bawah ini ke void loop atau fungsi loop. Nah, pengiriman datanya dilakukan dengan kita memanggil fungsi send to ubidots yang sudah kita buat sebelumnya. Data yang dikirimkan ini merupakan simulasi nilai pembacaan sensor yang menggunakan fungsi random yang menghasilkan angka secara acak. Dalam hal ini, angka secara acak yang dihasilkan itu dalam rentang 30 sampai 60. Nah, jadi kode lengkapnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita koneksikan ESP32 ke laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Dan pastikan board dan port yang kita pilih sesuai.
Kita klik icon verify atau Ctrl R untuk cek adanya error dan mengcompile kode. Selanjutnya kita Ctrl U atau klik icon upload untuk mengunggah kode kita ke dalam board ESP32. Selanjutnya kita buka serial monitor pada Arduino IDE kita, kemudian tekan N pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network. Dan untuk mengetahui kode respon server, nah ini ditunjukkan pada gambar setelah ini. Berhasilnya pengiriman data ke Ubidodge ditandai dengan kode respon 201 yang berarti create successful request an item. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa buka kembali halaman device pada Ubidodge untuk melihat grafik serta tabel yang berhasil dikirim oleh ESP32 seperti di bawah ini. Selanjutnya buka halaman dashboard untuk melihat visualisasi data variabel. Halaman dashboard ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya kita akan mengambil data atau subscribe dari database cloud menggunakan ESP32 melalui protokol MQTT. Masih sama, kita tinggal konfigurasi saja. Nah, tadi karena kita sudah membuat akun Ubidodge, kita buka saja halaman device-nya. Kita tambahkan device baru seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini gambarnya. Kita klik icon tambah, kemudian kita berikan nama device dan berikan device label dengan mengisi device label tanpa spasi. Namanya di sini bebas. Pada praktik ini device name kita isi read drive data. Setelah itu kita klik icon checklist. Jika berhasil, maka akan ditampilkan pada tabel yang ditunjukkan pada gambar seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya kita add variable untuk menambahkan variabel, kemudian pilih raw. Jika variabel telah berhasil dibuat, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik variabel yang sudah dibuat untuk melihat konfigurasi variabel. Halamannya akan seperti di gambar ini. Secara defaultnya nama variabel itu new variable dan AP label yaitu new variable. Dalam hal ini pada bagian nama variabel diubah menjadi data dan AP label menjadi data. Nah, jika telah melakukan konfigurasi, kita bisa klik icon back untuk kembali ke halaman device. Selanjutnya, untuk membuat dashboard seperti di gambar, kita buat dulu ya. Nah, gambar di bawah ini merupakan halaman dashboard yang kita buat sebelumnya. Kita klik icon plus atau new, dashboard baru, kemudian kita berikan namanya, yaitu read drive data atau bebas. Pada halaman yang ditunjukkan pada gambar, kita klik new widget, kemudian kita pilih widget yang akan digunakan. Nah, di praktek ini kita akan menggunakan slider.
Nah, ini untuk slidernya, widget slidernya kita pilih. Nah, kemudian kita tambahkan variabel, add variabel, kemudian select variabel menggunakan klik nama device, kemudian pilih variabel yang telah dibuat dan klik ikon checklistnya. Nah, jika widgetnya berhasil dibuat, tampilannya akan seperti ini. Secara defaultnya, slider akan punya rentang 0 sampai dengan 100. Untuk dilakukan pergeseran slider, nilai akan berubah dan masuk ke database variabel. Nah, gambar ini menunjukkan tabel database berisi nilai slider pada halaman variabel yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menampilkan nilai terakhir pada database menggunakan ESP32. Dalam protokol komunikasi MQTT pada Arduino IDE, kita membutuhkan library pubsub client. Kita bisa unduh library-nya dulu di link tersebut, kemudian ekstrak file library yang sudah kita unduh, kemudian copy folder library ke dalam folder dokumen Arduino libraries. Nah, selanjutnya jalankan Arduino IDE kita buka dan kita tambahkan kode library berikut: pubsub client.h, wifi.h, dan stdio.h. Inisiasikan SSID dan password serta tokennya, dan kita buat variabel define variabel seperti kode di bawah ini. Selanjutnya inisiasikan broker dengan menambahkan kode karakter MQTT broker, kemudian industri kita tambahkan link industrial.obidots.com. Selanjutnya inisiasikan library client dengan kita menambahkan kode wifi client obidots dan pubsub client obidots. Nah, selanjutnya kita buat fungsi callback yang akan dipanggil pada saat pesan diterima klien dengan menambahkan kode di samping ini. Nah, kita buat fungsi reconnect untuk memulai koneksi ESP32 sebagai klien dengan obidots dengan menambahkan kode ini, yaitu kode fungsi reconnect. Nah, untuk melakukan inisialisasi bit rate memulai koneksi wifi, kita tambahkan kode berikut: serial.begin, wifi.begin, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan nilai variabel pada obidots atau dalam MQTT yang disebut subscribe, tambahkan kode di bawah ini. Nah, jadi kode lengkapnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk koneksikan ESP32 dengan laptop, kita gunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang kita pilih sesuai pada tools Arduino IDE. Selanjutnya kita klik icon verify untuk cek adanya error dan compile code-nya. Jika tidak terdeteksi error, kita klik icon upload-nya untuk mengunggah kode kita ke dalam board ESP32. Selanjutnya kita buka serial monitor dan kita tekan N pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network. Jika
koneksi dengan network dan subscribe yang dilakukan berhasil, pada serial monitor akan ditampilkan seperti gambar ini. Nah, seperti yang sudah diperlihatkan pada tahap sebelumnya, setiap dilakukan pergeseran pada slider, nilai akan masuk ke dalam variabel, kemudian ESP32 akan mengambil nilai terakhir yang masuk pada variabel, menampilkannya pada serial monitor. Untuk lebih jelasnya seperti gambar di bawah ini. Nah, ini tampilan pada serial monitor kita yang mengintegrasikan ESP32 dengan UbiTouch. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.